Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau menjanjikan Roh Kudus kepada semua orang yang meminta kepadanya. Bantu kami ya Bapa, supaya Roh Allah, Roh Putra yang menjadi pengikat hubungan relasi Bapa dan Putra membuat kami memohon rahmat mencari Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini tanggal 8 Oktober adalah hari Kamis. Bacaan Injil hari ini bacaan yang sangat disukai oleh kebanyakan dari kita. Mintalah kamu akan mendapat, carilah kamu akan mendapat. Ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Hal ini mengandaikan dua hal penting yang mendasar. Ya, tapi sebelum itu kita lihat bahwa Bapak kita saja, Bapak kita, orang-orang kita yang kita mintai, kalau diminta dengan sungguh-sungguh memberi, apalagi Bapak kita. Bapa di surga memberikan kepada kita bukan hanya karunia, bukan hanya rahmat, tetapi Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Nah, Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu adalah buah dari relasi Bapa dan Putra. Roh Kudus itu juga adalah bahasa di surga. Jadi memakai bahasa roh, bahasa di surga itu bahasa roh, bahasa di mana kita diajak diikutsertakan di dalam relasi cinta antara Bapa dan Putra. Dan ini menurut saya sangat luar biasa bagi kita. Bahwa Tuhan mengajak kita untuk masuk dalam keilahian, yaitu dengan dianugerahi kita karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita ketika kita dibaptis. Ketika kita mendapat sakramen-sakramen. Ekaristi. Ya, roh itu ada dalam diri kita sekali lagi. Tetapi saudara, Yesus mengatakan Bapa akan memberikan roh kepada siapa yang meminta. Maksudnya apa? Roh yang sudah ada dalam diri kita itu memang sudah ada, sudah hadir, sudah nyata dalam diri dan membimbing kita tanpa kita ketahui, tanpa kita maupun dia sudah membimbing kita. Tetapi ada dua hal yang menurut saya penting adalah pertama bahwa kita memohon, gitu loh. Kita mohon, kita minta supaya mata batin kita dapat melihat, dapat merasakan, dapat mengalami bimbingan Roh Kudus itu menjadi semakin kuat. Ya. Jadi sekali lagi, di satu sisi kita mohon, di sisi lain kita juga berjuang. Ya, kita berjuang mati-matian seolah-olah Roh Kudus itu tergantung dari saya. Tapi juga seolah-olah Roh Kudus itu tergantung dari Allah. Jadi dengan kata lain, harus ada perjuangan, tetapi juga harus ada permohonan. Perjuangan bahwa kita punya batas-batas ketidakberdayaan. Punya batas-batas kerapuhan. Ya. Supaya kita dapat, bahwa kita kemanusiaan kita tidak bisa mendapatkan lebih daripada hal-hal yang mungkin lahiriah yang secara psikologis dibutuhkan. Lebih daripada itu kita butuh keselamatan. Kita butuh roh yang membawa kita masuk kepada level lain dari relasi kita dengan Tuhan. Level roh. Ya. Nah, secara rohani sebetulnya kehadiran Roh Kudus itu sangat diperlukan karena apa? Karena kita diajak untuk memasuki level roh. Ya, jadi level lahiriah, level fisik, level psikis, ya. Tetapi juga harus masuk kepada level di bawah, ya, level Roh Kudus. Maka Yesus mengatakan kata-kata ini penting bagi kita. Duc in altum. Kita tidak cukup hanya level dangkal, level pikiran, intelektual, ingin tahu, ingin mengerti, mengerjakan sesuatu, itu level yang paling di luar. Dilangkal. Tapi pada suatu saat kita mengalami suatu krisis-krisis, entah krisis itu malam gelap, kemiskinan, penderitaan, kesulitan, dan apapun juga itu krisis, supaya kita tidak cukup terbatas kepada yang di atas ini, level ini, harus masuk ke dalam. Nah, karena itulah ketika kita tidak mampu dan tidak bisa, maka orang mengalami malam dark night, orang mengalami kemiskinan, bukan hanya kemiskinan fisik, material, tapi kemiskinan bahwa segala sesuatu tidak berharga lagi, tidak bernilai lagi gitu loh.
Tadinya saya pasti seperti kata Paulus, segala sesuatu ku anggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Maksudnya apa? Tadinya begitu berharganya dunia ini, ku kejar, ku cari, ku dapatkan, tetapi tidak cukup memberikan aku kebahagiaan. Nah, ketika titik ini terjadi, saudara, itu Anda harus bersyukur. Ya, ketika kita mengalami penderitaan terus-menerus yang tak mampu dan tak bisa, dan kita berjuang mati-matian dan tak bisa, Anda harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Supaya kita tidak mengandalkan kemanusiaan kita, tidak mengandalkan kekayaan kita, tidak mengandalkan kehebatan kita, tidak mengandalkan keperkasaan kita. Ya. Tetapi mengandalkan Tuhan. Di titik inilah sebetulnya terjadi turning point. Ya, terjadi turning point, terjadi sesuatu yang kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan para kudus, orang-orang tertentu berada pada titik ini, lalu dia terjadi perubahan total dalam hidupnya. Ya. Tidak berarti ini tidak berharga, memang, tapi tidak lagi memiliki daya greget yang dicari, dirindukan, didambakan, menjadi obsesif. Lepas, letting go. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu Allah, cinta, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Santa Teresa kanak-kanak Yesus mengatakan pada usia sangat muda, dia mengatakan, aku hanya ingin mengenal apa itu cinta. Dan cinta itu adalah pribadi. Ya. Pribadi siapa? Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ketika cinta itu dia kejar sungguh-sungguh, dia cari sungguh-sungguh, dia berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan cinta dalam pribadi. Jadi cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, suka, senang, gembira, bukan. Tapi cinta itu adalah pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus. Jadi ketika dia mengenal Yesus, menemukan Yesus, merasakan Yesus, dan juga merasakan Bapa, merasakan Bunda Maria sebagai ibu. Jadi cinta itu adalah pribadi. Dan untuk sampai kepada kesana, orang harus mengalami suatu transisi, masa transisi. Ya. Nah, tentu kita tidak perlu mengharapkan bahwa kita harus mengalami penderitaan, kesulitan, turning point, itu tidak perlu. Tapi ada tahapan yang kita sebut dengan kita belajar, kita merasa lagi bahwa dunia yang sekarang ini tidak lagi menjawab segala kebutuhan batin itu yang mendalam. Jadi ada semacam kekosongan, ada semacam ketidakberhargaan, orang yang melepaskan, yang nilainya tidak lagi 100%, mungkin hanya 25%. Tapi ada sesuatu yang dalam di sini, ya. Maka untuk sampai kepada sana ada titik transisi yang kita sebut dengan keheningan. Orang menjadi belajar hening, belajar diam, belajar sunyi, belajar mendengarkan, tidak hanya yang di luar didengarkan, tapi dia mendengarkan apa yang di dalam batinnya. Ya, transformation within. Jadi transformasi dari dalam. Dia mendengarkan itu dengan jujur apa adanya. Suara batin yang terdalam, suara Roh Kudus, suara Allah. Ya, dia juga mendengarkan suara dosanya, kelemahan, keterbatasan. Dia accepting gitu, menerima, melihat, memandang. Nah, pergulatan itulah yang kemudian membuat dia semakin, aku tidak dapat dan tidak mampu. Disitulah kita mohon Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah, hadirlah. Tentu saja Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri orang dengan misalnya gerakan karismatik, mohon Roh Kudus untuk menyentuh, menjamah. Betul, boleh, pasti bisa. Ya, dan itu terjadi dalam banyak orang, Roh Kudus bekerja. Tetapi setelah terjadi proses pengalaman disentuh, dijamah Roh Kudus, kita harus masuk lebih dalam ke titik-titik di mana hidup kita itu merasakan kehadiran Roh Kudus. Tidak selalu setiap hari kita merasakan kehadiran Roh Kudus loh. Tapi dalam kenyataan pergaulan, jatuh dan bangun, dosa, kelemahan, keterbatasan, disitulah Tuhan membimbing, menuntun, membersihkan, menyucikan, supaya terjadi transformation with God, ya, conformity with Christ. Jadi kesesuaian dengan Tuhan. Jadi kita semakin menyesuaikan diri dengan kehendak Allah.
ya, bukan kehendakku. Fokusnya dari tadi yang pertama fokus kepada diri sendiri, sekarang fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada Tuhan. Jadi inilah pertobatan sebetulnya. Dan proses pertobatan itu dapat lama, dapat tidak, tergantung dari kesediaan saya untuk dibentuk, untuk kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Kita menerima keberdosaan, kerapuan, kegagalan, keterbatasan. Jadi ketika kita mengalami kerapuan, keberdosaan, kegagalan, nah disitulah kata-kata ini menjadi penting. Mintalah, kamu akan mendapat. Carilah, kamu juga akan mendapat. Ketuklah, maka akan dibukakan pintu. Jadi kata-kata mengetuk, mencari, ya, itu adalah kata-kata berasal dari pengalaman batin akan kemiskinan diri sendiri. Maka Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskinkah aku? Merasa puaskah aku dengan hidupku? Ketika orang tidak merasa miskin, tidak merasa selalu merasa puas, sudah cukup segala macam, dia stagnan, habis. Ya. Nah, disinilah titik inilah kita sebetulnya dengan kemiskinan itu mencari terus, karena tidak lagi berpusat pada aku, tapi berpusat pada Allah. Sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Artinya apa? Tentu kita tidak akan menjadi sempurna sehebat seperti Bapa, tapi ada dorongan terus-menerus untuk membarui diri. Ada zelo selatus sum pro domino Deo exercitu. Aku bekerja segiat-giat, terus bekerja, bersemangat, terus mencari wajah Allah dimanapun berada. Dalam bahasa Yesuit, magis, semangat lebih, mencari terus. Jadi itu saudaraku yang terkasih, nah Tuhan memberikan kepada kita apa? Rahmat demi rahmat tentu saja. Tapi paling besar, paling tinggi adalah kita mohon, datanglah Roh Kudus. Saya mempunyai tradisi yang ya saya sederhana saja, yaitu dengan menggunakan rosario ini. Ya, biji-biji rosario ini bukan Salve Maria, tapi datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. 2-3 kali putaran sebelum saya melakukan doa-doa, entah brevir, entah misa, entah apa, datanglah Roh Kudus. Supaya pikiran, hati, budi, seluruh diriku difokuskan. Jadi prayer of recollected. Roh yang bukan hanya pikir. Kita melakukan sesuatu itu bukan dengan pikiran saja, bukan dengan hati saja, bukan dengan perasaan, tetapi roh itu menyatu di dalam diri. Bukan aku yang bekerja, tapi roh yang bekerja dalam diriku. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Apa saja yang kita lakukan, mulailah dengan itu. Terus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Kita ulangi 2 kali. Sehingga ketika kita siap, roh itu akan membimbing, menuntun kita. Kita menjadi tenang, menjadi fokus, menjadi konsentrasi. Dan kita bisa menjadi peka, mendengarkan. Karena kunci kedewasaan hidup rohani seseorang, perkembangan dan pertumbuhan hidup rohani seseorang adalah mendengarkan. Kualitas mendengarkan, batin yang mendengarkan. Suara Allah yang sepoi-sepoi bahasa dan suara burung seperti itu. Begitu indah terdengar. Ketika kita mendengar suara itu yang beraneka ragam, suara anjing, suara ayam, suara angsa, alam semesta menjadi suara indah dari Tuhan. Saudara, semoga kata-kata Yesus ini, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, bersumber dari pengalaman batin akan kemiskinan, akan keberdosaan, akan kerapuhan, akan masalah, akan salib. Ketika salib itu dan kita tidak mampu lagi, menyerahlah kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Di belakang saya ini adalah foto Maria Bunda Penolong Abadi. Dia selalu siap menolong, dia menjadi tempat saya berlindung, tempat saya berlari. Ya, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Ya, itu jadi hidup kita adalah proses penyerahan, menyerahkan diri kepada Tuhan, pikiran, hati, problem kita kepada Dia, dan mengizinkan Tuhan untuk melindungi. Ya. Ketika kita ingin mengontrol segala kehidupan kita menjadi gelisah, kontrol A, B, dan C. Tidak, jangan mengontrol, Tuhan yang mengontrol. Dan itulah iman, dan itulah kasih.
Kasih itu tidak hanya mencoba mengerti segala sesuatu. Kita ingin mengerti segala sesuatu, menjawab, tak bisa. Tapi mencintai, tidak dengan kata-kata, dengan memandang. I love you Jesus, I love you Bunda Maria. Itu menjawab pribadi yang hadir. Sekarang kasih adalah pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Bunda Maria, Santo Yosef. Mari kita mencintai, terlebih dicintai oleh Yesus. Bersandar kepadanya. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda menyerahkan problem hidup Anda kepada Yesus, kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria akan bekerja untuk Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.